Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Beli kambing harga 500.000. Ibu ini bikin penjual hewan syok saat sampai rumah. Ternyata ibu itu dikutip dari sripoku.com. Berkurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan ketika hari raya Idul Adha. Meneladani yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, hingga kini berkurban selalu dilakukan. Secara hukum, berkurban adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan dilakukan jika mampu. Namun ada beberapa orang begitu berharap bisa berkurban sebagai bentuk ketaatan mereka. Kisah berikut ini jadi contoh yang diceritakan penjual hewan kurban. Yunus, penjual hewan kurban, memberi makan rumput kepada hewan kurban yang dijualnya di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Senin 21 Agustus 2017. Dia begitu asyik ketika tahu siapa pembeli hewan kurban miliknya. Idul Adha kian dekat, kian banyak orang yang mengunjungi stan hewan kurbanku. Sebagian hanya melihat-lihat, sebagian lagi menawar, dan alhamdulillah tidak sedikit yang akhirnya membeli. Aku menyukai bisnis ini, membantu orang yang mendapatkan hewan kurban, dan Allah memberiku rezeki halal dari keuntungan penjualan. Suatu hari datanglah seorang ibu ke stanku. Dia mengenakan baju yang sangat sederhana, kalau tidak boleh dibilang agak kumal. Dalam hati aku menyangka ibu ini hanya akan melihat-lihat saja. Aku mengira dia bukanlah tipe orang yang mampu berkurban. Meski begitu, sebagai pedagang yang baik, aku harus tetap melayaninya. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Sapaku seramah mungkin. Kalau kambing itu harganya berapa Pak? Tanyanya sambil menunjuk seekor kambing yang paling murah. Itu 700.000 Bu, jawabku. Tentu saja harga itu bukan tahun ini. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Harga pasnya berapa? Wah, ternyata ibu itu nawar juga. Bolehlah 600.000 Bu. Itu untungnya sangat tipis. Buat ibu bolehlah kalau ibu mau, lanjutku. Tapi uang saya cuma 500.000 saja Pak. Boleh? Tanya ibu itu dengan penuh harap. Keyakinanku mulai berubah. Ibu ini benar-benar serius mau berkurban. Mungkin hanya tampilannya saja yang sederhana, tapi sejatinya dia bukanlah orang miskin. Nyatanya dia mampu berkurban. Baiklah Bu, meskipun tidak mendapat untung, semoga ini barokah, jawabku setelah agak lama berpikir. Bagaimana tidak, 500.000 rupiah itu berarti sama dengan harga beli. Tapi melihat ibu itu, aku tidak tega menolaknya. Aku pun kemudian mengantar kambing itu ke rumahnya. Astagfirullah, Allahu Akbar, aku terperanjat. Rumah ibu ini tak lebih dari sebuah gubuk berlantai tanah. Ukurannya kecil dan di dalamnya tidak ada perabot mewah. Bahkan kursi, meja, barang-barang elektronik dan kasur pun tak ada. Hanya ada dipan beralas tikar yang kini terbaring seorang nenek di atasnya. Rupanya nenek itu adalah ibu dari wanita yang membeli kambing tadi. Mereka tinggal bertiga dengan seorang anak kecil yang tak lain adalah cucu nenek tersebut. Emak, lihat apa yang Sumi bawa, kata ibu yang ternyata bernama Sumi itu. Yang dipanggil emak kemudian menolehkan kepalanya. Ini uangnya Pak, maaf ya kalau saya nawarnya terlalu murah. Karena saya hanya tukang cuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk membeli kambing buat kurban atas nama emak. Kaki ini bergetar, dada terasa sesak. Sambil menahan tetes air mata, saya berdoa dalam hati. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa.
Pak, ini ongkos kendaraannya, panggil ibu itu. Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar, jawabku sambil cepat-cepat berpamitan sebelum Bu Sumi tahu kalau mata ini sudah basah. Karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah yang sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan, dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya. Untuk menjadi mulia ternyata tak harus menunggu kaya. Untuk mampu berkurban ternyata yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Kita jauh lebih kaya dari Bu Sumi. Rumah kita bukan gubuk, lantainya keramik. Ada kursi, ada meja, ada perabot hingga televisi di rumah kita. Ada kendaraan. Bahkan HP kita lebih mahal dari harga kambing kurban. Tapi sudah sungguh-sungguhkah kita mempersiapkan kurban? Jika kita sebenarnya mampu berkurban tapi tak mau berkurban, hendaklah kita takut dengan sabda Rasulullah ini. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Demikian kisah yang diambil dari sumber muslimahcorner.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.